Sapa jenengmu? Iqbal. Iqbal kelas piro? Kelas 6. Oh, main di Purweng ya. Naik sekolah nggo motor terus? Iya. Terus bapak ibu oleh memang ya? Oleh Oke, kat kelas piro oleh nganggo motor? kelas Kelas 5 ya. Enggak khawatir engko nek piye-piye kecelakaan ngono enggak? 5. Enggak. Tapi enggak gue helm juga ya? Ora. Kebut-kebutan apa ora? Kadang. Kadang kebut-kebutan. Ya. Terus bu guru piye? Ora dilarang. Ya kadang diseleni. Tapi tetap nganggo. Iya. Ora diterke karo bapak ibu ya? Enggak. Enggak ya. Beres ya? Oke, sama Mas siapa ini? Mas Rama. Mas Rama kelas piro? 6. Ah, 6. Nah, itu sekolahnya pakai motor terus ya? Nggih. Ke kelas berapa? 5. Kelas 5 pakai motor. Nggih. Nah, karo bapak ibu nggak masalah. Enggak. Lah ngopo nggak diantar weh? Repot. Repot ya, ngopo repotnya? Beres? Ora masak. Oh, Nyambi momong. oh, ibu masak nyambi ngomong. Lah bapak Deres. beres ya. Jadi sekolahnya nganggo motor. Bu guru, Pak guru nggak masalah. Enggak. Nggak pernah dikandani. Dulu pernah. Piye ngandani ini piye? Aduh banter-banter. Oke. Tapi banter-banter apa ora? Aduh. Ya wes, aja banter-banter lah. Lah kok ora nggo helm iki piye? Ini ke apa? Sapa jenenge? Versi Kelas piro? 6. Kelas 6 burine. Sapa jenenge? Riki Kelas 5. kelas 5 iki. Ya, Nasril kelas piro? 6. Kelas 6. Memang nek sekolah nggo motor terus ya? Iya. Terus karo bapak ibu oleh memang? Oleh gak apa-apa ya? Asal aja dan Oh, asal aja dolan yang ndi. Terus nek saka Pak Guru, Bu Guru oleh memang? Oleh, nggak masalah ya? Terus parkirin yang ngendi ngono jero SD? sana Kancane akeh sing nganggo motor ngono. apa? Akeh juga ya? Paling cilik kelas piro? Kelas 4. Kelas 4 nggo motor wisen. Oke, tapi sok kebut-kebutan apa ora? Ngono kae iki piye? Maksudnya kadang-kadang kebut-kebutan. Terus iku ora nggo helm. Ora tau nggo helm ya? Oke. Omahen ndi kok nganggo motor? Adoh apa? Cedak. Oke. Ya, aja kebut-kebutan ya. Di kelas berapa, Mas? Kelas 5. Oke, namanya siapa? Itu tiap hari sekolah pakai motor, Mas ya? Iya. Oke, orang tuanya tahu? Tahu. Nggak apa-apa katanya. Nah, Kalau gurunya nggak apa-apa juga? iya. Oh gitu ya, udah lama gitu ya? Dari kelas berapa? 4. Oke, nggak takut itu? Nggak dibilangin orang tua nanti harus hati-hati gitu nggak? Dibilang Dibilangi ya, tapi nggak pakai helm ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, mudah-mudahan nggak bosen lihat tampang saya terus ya. Ketemu lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Teman-teman, kalau biasanya saya bikin video-video tentang ya pertanian, kebun, kemudian ngobrol sama para transmigran, kisah transmigrasi dan lain sebagainya. Kali ini saya pengen bikin satu video yang dan sedikit kita bahas gitu ya, gambaran, salah satu gambaran di Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu Jambi, yaitu tentang anak-anak sekolah SD, SMP setingkat itu yang sudah pada make motor sendiri. Jadi di Rimbu Bujang itu banyak sekali anak-anak sekolah yang pakai motor sendiri seperti itu, dan kayaknya sudah sudah pada dimaklumi begitu ya. Di sisi lain tentu saja ini sesuatu yang barangkali perlu direnungkan ulang, karena ya diakui atau tidak ini kalau secara hukum melanggar hukum gitu ya, karena seharusnya belum boleh anak seusia SD SMP pakai motor sendiri. Tetapi ya memang serba repot teman-teman, karena di Rimbu Bujang itu tidak seperti di Jawa gitu ya. Jadi beberapa hal yang saya pikir
mempengaruhi ini terjadi, artinya kenapa anak-anak kecil SD SMP di Rimbo Bujang pada pakai motor sendiri. Beberapa hal yang mempengaruhi itu saya pikir salah satunya yaitu lokasinya di sini nih jauh-jauh gitu ya. Jadi sini kan luas, jadi satu jalur itu bisa 4 kilo. Satu jalur itu bisa 4 kilo, terdiri dari beberapa RT, karena kalau satu kakak tuh dulu trasnya itu jatahnya 5 hektar gitu. Jadi satu RT aja itu kalau 30 kakak transmigran itu artinya sekitar 150 hektar. Padahal satu jalur itu bisa sampai 6 RT. Nah, sekolahnya itu kadang dari beberapa jalur itu ada satu sekolahnya, misalnya SD gitu. Jadi kalau misalnya jalan kaki ya jauh, orang satu jalur aja bisa 4 kilo gitu kan. Kemudian kalau pakai sepeda ontel begitu, itu agak susah di sini karena jalannya tidak datar seperti di Jawa. Jadi kadang bergelombang, ada naik turun begitu. Itu yang pertama. Kemudian kesibukan orang tua. Jadi di sini nih mayoritas kan kebun karet. Jadi kalau kebun karet itu kalau motong, nyadap atau deres itu meski pagi-pagi, karena kalau misalnya dia kesiangan nanti cepat kena panas, itu getahnya itu akan cepat nutup, nggak netes gitu. Tapi kalau pagi-pagi betul masih dingin, nggak kena panas, dia netesnya akan lebih lama gitu. Jadi orang ngejar habis subuh tuh langsung berangkat kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Sehingga saya pikir ini mempengaruhi terjadinya anak-anak usia SD SMP yang pakai motor. Jadi ya barangkali orang tua serba salah gitu ya. Jadi ya akhirnya yang mungkin udah dianggap bisa adalah pakai motor sendiri begitu. Dan pihak sekolah barangkali juga menyadari hal ini juga agak-agak bingung gitu, gimana nih mau nggak dibolehkan ya repot. Orang tuanya kadang yang nyuruh ya kan. Kalau dibolehkan ya bisa jadi nanti kalau ada apa-apa bermasalah ini gitu kan. Oke, dan mengenai hal ini kemarin saya coba minta komentar dari teman-teman di medsos ya, di Facebook begitu. Kan saya coba bacakan satu persatu ya, apa nih komentar mereka. Sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang ingin membeli madu asli murni dari hutan Sumatera, saya menyediakannya. Ini dia. Ada 2 jenis, yaitu sialang, itu diambil dari pepohonan di hutan-hutan di Sumatera. Kemudian ada yang cadas, yaitu dipanen atau diambil dari tebing-tebing batu di Sumatera Barat. Satu botol ini beratnya 450 gram. Kalau yang sialang harganya 100.000 di luar ongkos kirim. Kalau yang cadas itu 120.000 di luar ongkos kirim. Dijamin asli, dan teman-teman bisa langsung membeli ke saya melalui nomor WA saya, yaitu 0813 7785 0678. Oke, yang pertama ini Om Sugeng ya ini, tapi beliau tidak dari Rimbo Bujang tapi dari Sitiung ya. Jadi Sitiung itu kalau dari Rimbo Bujang ya kurang lebih 1 jam lah. Ternyata mirip-mirip kondisinya dengan di Rimbo Bujang. Jadi bahkan mungkin se-Sumatera itu ya kurang lebih seperti itu ya. Banyak anak SD, SMP yang pakai motor sendiri. Oke, ya ini komentar dari Om Sugeng. Kadang itu dirasa malah nggak ngerepotin orang tua, walaupun sebetulnya juga salah yang sudah umum gitu ya. Jadi sebenarnya orang tua ngakui juga kalau itu sebenarnya nggak benar gitu, itu salah, tapi ya dianggap itu tidak ngerepotin orang tua ya. Tadi ya yang saya bilang, orang tua harus pagi-pagi motong karet gitu ya. Dan menurut beliau di Sitiung itu juga sudah umum, bahkan setelah dimediasi dengan pihak sekolah, orang tua tetap mendukung anak pakai motor sendiri. Nah, itu dia. Jadi ternyata di Sitiung ini juga di salah satu sekolah nampaknya pernah dibahas ini pihak sekolah sama orang tua. Tapi ternyata pihak orang tua sendiri yang tetap mendukung anaknya pakai motor begitu ya. Jadi makanya itu pihak sekolah ya serba salah gitu kan. Oke. Terus kalau masalah jarak sih katanya di Sitiung itu dekat. Tapi kalau tingkat SMP sudah banyak yang pakai bis antar jemput. Oh gitu ya. Oke, kalau di sini sih yang SMP antar jemput kayaknya masih jarang. Ya.
Ini di Sitiung 3 Blok A. Oke, terima kasih Om Sugeng dari Sitiung ya. Yang kedua ini dari EM Basori. Ya, ini EM Basori ini juga seorang mahasiswa ini, dan beliau ini malah mengakui gitu. Lah aku kelas 5 wis mulai pakai motor dhewe, Mas. Lah enggak ono sing antar jemput. Oke, Mas Basori ini kelas 5 udah pakai motor ya, dan menurutnya wis lumrah di Rimbu Bujang. Menurutnya itu udah suatu hal yang lumrah, dan menurut Mas Basori ini masih aman, Mas, sebatas untuk sekolah. Tapi nek misalnya dolan nggo motor, nah itu sing harus dihindari. Oke, jadi kalau menurut Mas Basori, kalau sepanjang untuk sekolah aja, berangkat sekolah, pulang sekolah, insya Allah masih aman. Tapi yang harus dihindari kalau terus untuk main-main kemana-mana gitu. Oke, makasih Mas Basori. Berikutnya dari Bu Caturba ini. Nah, ini seorang guru ini ya. Ini seorang guru. Ini apa nih pendapatnya atau komentar dari yang mewakili guru lah, saya pikir begitu ya. Kalau sekolah kami saat MPLS, apa sih MPLS? Sudah selalu menghadirkan Pak Polisi untuk sosialisasi. Wah, ini bagus ini. Walau dimaklumi, tapi bukan berarti tindakan benar. Tapi sekolah wajib memakai helm, spion, dan perlengkapan berkendara lain sesuai aturan. Bahkan knalpot peletok dan lain-lain juga kami melarangnya. Oke, segala hal yang terjadi dengan berkendara, hilang, kerusakan di lingkungan sekolah bukan tanggung jawab sekolah, karena sudah sejak awal bahwa hal itu tidak dibenarkan. Wah, ini bagus ini, saya pikir ya. Jadi pihak sekolah sudah sejak awal itu menghadirkan dari pihak kepolisian untuk sosialisasi bahwa anak tuh kalaupun terpaksa sekolah pakai motor ya harus pakai helm, pakai spion, knalpotnya juga nggak boleh yang ngeber-ngeber gitu. Terus barangkali ya yang lain-lainnya tentang nggak boleh kebut-kebutan dan lain sebagainya, sopan santun berkendara, barangkali ini perlu disampaikan memang. Dan pihak sekolah tidak bertanggung jawab. Barangkali ini sudah ada ini ya, orang tua menandatangani surat pernyataan dan sebagainya barangkali. Jadi ini memang repot sepertinya. Ini kalau kita lihat mereka menghadirkan pihak kepolisian untuk sosialisasi gitu. Kemudian pihak sekolah juga sudah mengatakan bahwa ini tidak benar. Tapi toh nyatanya pihak kepolisian juga pihak sekolah tetap masih memaklumi gitu ya, anak-anak pakai motor ya kan. Jadi kayak kesalahan yang dimaklumi begitu. Tapi ya ini saya salut, artinya walaupun barangkali terpaksa dimaklumi, tapi dari awal sudah diperingatkan, sudah dikasih apa ya, pendidikan tentang berkendara itu. Oke ya, terus itu saya tanyakan, tapi peraturan itu jalan nggak gitu kan, saya tanyakan. Ternyata katanya sih jalan, karena sebelum masuk ke gerbang sekolah itu selalu dikontrol Pak Satpam. Nah ini dia. Jadi katanya sih Pak Satpam kami ini jos kedisiplinan helm. Oke, jadi ya kalau nggak ngikuti peraturan barangkali ditolak untuk masuk ke gerbang ya. Oke, ini satu hal yang saya pikir bisa jadi pilihan gitu ya, dan bisa dicontoh untuk sekolah-sekolah lain. Kita coba baca ini komentar dari orang lain. Nah, barangkali maksudnya yang bukan guru, barangkali masyarakat gitu ya, orang tua gitu. Dari Ibu Sri Setio Budiati. Kalau saya kurang setuju sebenarnya Pak, karena anak-anak sekarang malah suka kebut-kebutan dan belum paham rambu-rambu lalu lintas. Memang membantu orang tua biar nggak repot, tapi ada resiko besar yang menanti. Jadi kalau bisa orang tua nyempetin nganter, sekalian bisa memantau perkembangan dan pergaulan anak. Kalau nggak bisa ya monggo, gimana baiknya tergantung orang tua masing-masing. Itu pendapat saya. Oke. Ya, makasih buat Bu Sri Setio Budiati yang telah menyampaikan pendapatnya ya, sebagai ya barangkali orang tua dari anak-anak yang sekolah, juga sebagai warga masyarakat yang
beliau tidak setuju lah. Jadi ada baiknya tetap orang tua nganter anaknya begitu. Berikutnya ada Mas Bagas. Wah, ini seorang penyiar radio ini. Ikut komen biar dapat mie ayam katanya. Ya, boleh kesini. Kalau jarak rumah ke sekolah di lingkungan yang sepi itu bisa dimaklumi, tapi kalau sudah di jalan rame biar lebih baik diantar oleh orang tuanya. Oke, jadi kalau masih yang di pedesaan dimaklumi lah gitu ya. Tapi kalau udah di jalan raya sebaiknya diantar orang tua karena itu bahaya. Oke, makasih Mas Bagas. Berikutnya Catur Novi Yuliana. Oke, apa nih pendapatnya? Kalau saya babar blas ras setuju. Suwene piro wene toh antar jemput anak sekolah. Oh, gitu ya. Jadi Bu Catur Novi Yuliana itu nggak setuju karena ya berapa lama sih kalau cuma nganter anak ke sekolah, antar jemput anak sekolah gitu maksudnya ya. Oke, ya ini pendapat ya, kita bebas ya. Jadi di sini di konten ini saya tidak pada posisi untuk menghakimi atau apa ya, menyalahkan atau tidak, itu bukan ya. Saya cuma ya memberikan gambaran ini loh, Rimbu Bujang memang keadaannya seperti ini, dan inilah pendapat-pendapat masyarakat, juga guru, orang tua begitu ya, termasuk pengakuan dari anak-anak sendiri yang tadi di depan kita tampilkan ya. Oke, kata Bu Catur Novi Yuliana ini dilanjutkan, kalau nuruti gawean en kebutuhan kuwi nggak enek enteke, lagian itu sudah kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, oke, ini Bu Catur loh ya, Bu Catur Novi Yuliana. Makasih. Oke, berikutnya ini Mas Dani Warsito, ini jauh nih dari Kalimantan, ikut komentar. Faktor alam dan kerjaan. Ya, memang betul sih. Jadi alamnya memang ya jauh begitu, terus kerjaan orang tua ya. Andi Sukardi ini Pak Kepala Dusun saya ini. Zaman kita dulu dan zaman sekarang udah beda, itulah Indonesia katanya. Ya, sekarang memang ya ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi karena di sini banyak orang mampu. Jadi kalau beli motor itu suatu hal yang tidak sulit lagi. Jadi memang hampir semua keluarga di sini rata-rata ya punya 2-3 motor begitu. Makanya masih SD pun udah dibeliin motor sendiri buat sekolah sendiri gitu. Jadi memang zamannya udah berubah gitu ya. Ustadz Mualim, wah ini salah seorang ustadz dari Rimbu Bujang. Wes zamane. ini senada sama Pak Kepala Dusun tadi ya. Sudah zamannya gitu. Kalau Pak Dusun tadi memang zaman sekarang udah beda gitu ya. Oke. Kemudian Randy Albatira, hal ini dikarenakan belum adanya fasilitas bis sekolah, Pak. Wah, ya betul juga ya, kalau ada bis sekolah yang bisa keliling Rimbu Bujang, barangkali nggak perlu pakai motor ya. Yang jadi masalah, aspalnya tuh tidak semua kena aspal. Jadi kadang aspalnya cuma 1 kilo dari jalan porosnya. Setelah itu jalan tanah, kalau hujan nggak bisa untuk jalan, licin atau kadang juga becek begitu ya. Mobil kadang-kadang nggak bisa jalan, harus pakai rantai. Nah, itu yang jadi masalah. Oke, ya itu tadi beberapa komentar yang masuk di Facebook saya kaitannya dengan anak-anak SD dan SMP di Rimbu Bujang yang pakai motor sendiri. Oke, yang pastinya sekali lagi di sini saya tidak tidak pada menghakimi, menyalah-nyalakan itu bukan, cuma saya ingin memberikan gambaran seperti ini yang terjadi. Akan tetapi saya pikir ini perlu direnungkan lah begitu ya, karena ini ya semuanya tadi kalau kita baca itu semua mengakui kalau ini suatu hal yang salah, suatu pelanggaran begitu ya, dan sesuatu yang sebenarnya bahaya. Dan kebetulan saya juga punya foto. Ini kemarin saya ambil tanggal 20 pas hari raya Idul Adha, itu ada kecelakaan di depan SMA Unit 6 ya. Itu 3 anak berboncengan. Yang satu saya pikir masih SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Kemudian kayaknya sama adik-adiknya yang masih kecil. Nah, ini fotonya. Karena kemarin kalau saya video kan nggak mungkin lah ya ada orang kecelakaan malah kita videokan, gimana sih. Jadi saya dibantu sama salah seorang yang berada di lokasi. Saya bawa anak-anak ini ke
dokter Nurul namanya ya. Nah, ini seperti ini fotonya, jadi berdarah-darah begitu. Kita nggak tahu kejadiannya persis seperti apa, tapi yang jelas ini anak-anak kecil semua dan terjadi kecelakaan. Nah, ini salah satu contoh saya pikir yang bisa terjadi ketika kita membiarkan anak-anak kita memakai motor sendiri. Tapi ya kembali lagi ke para orang tua dan pihak sekolah untuk mengambil satu kebijakan terbaik lah gitu ya. Jadi sekali lagi ini saya cuma menyampaikan gambaran dirimu bujang, dan ya barangkali kalau bisa dibilang sedikit mengajak untuk merenungkan hal ini, karena ini sebenarnya satu hal sepele yang penting meskipun dimaklumi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.